Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Pikit ya dari SD Yasmi ya Bu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu karena emang ada yang harus saya selesaikan dengan tugas guru penggerak saya ini. Saya ingin wawancara sedikit ya Bu tentang keadaan lingkungan sekolah Ibu yang di sini. Sekiranya Ibu memberikan waktu untuk saya akan wawancara. Jadi di SD ini kan maksudnya banyak kejadian ya pasti ya Bu, banyak kasus, banyak apa tuh istilahnya anak-anak yang bukan nakal ya, maksudnya yang bikin ulah lah ibaratnya gitu ya. Nah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Identifikasinya pertama, kita sebelumnya memang sudah membentuk SK tim itu ya, atau penanganan tindak kekerasan atau bullying gitu. Jadi sebelumnya memang kalau misalkan suatu saat nanti terjadi seperti itu, kita ya sudah siap secara tim gitu. Jadi ada tim khusus yang menangani. Selain ya pasti gue kalau di SMP mungkin ada guru BK, kalau di SD kan guru BK-nya guru kelasnya sendiri. Iya betul. Nah selain itu juga kita untuk koordinatornya memang sengaja kami pilih dari guru agama kebetulan, karena selain itu kan penanganan kasus tindak bully atau kekerasan itu kan berkaitan dengan moral ya kan, sangat tepat sekali kan kalau misalkan kita juga untuk menanamkannya itu dimulai dari agama gitu. Jadi untuk mengidentifikasinya ya mungkin dimulai dari membentuk tim. Yang kedua dilihat dari kasusnya seperti apa, ringan, berat atau sedang. Pastinya kan ada yang juga ya, ada tingkatan, ada alurnya juga. Jadi kita nggak melangkahi siapapun. Jadi nggak ada pihak yang ngerasa dilangkahi. Ya, pastinya kalau bisa ditangani dulu oleh wali kelas atau guru kelasnya. Guru kelas misalkan harus butuh udah berat nih kasusnya, bisa ya kita ke timnya dulu, baru nanti ke saya kalau memang udah bener-bener nggak bisa gitu ya. Yang pastinya harus ada yang terakhir ya, pastinya juga harus ada penengahnya juga, jadi nggak memihak ke siapapun siswa itu salah atau tidak. Iya gitu sih. Nah terus kalau cara mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, misalkan ada yang benar dan yang mengandung nilai kebajikan, itu gimana cara mengambil keputusan? Cara mengambil keputusannya dari segi pandangan masing-masing ya, misalkan yang betul belum tentu betul juga. Maksudnya kayak ya berarti kamu harus ya, kita harus memandang dari segala arah ya, dari segala arahnya. Misalkan kamu juga belum betul nggak terjadi kayak gitu ya, kita kasih ini adalah nasihat aja. Kalau jadi enggak terlalu memihak siapa yang salah dan siapa yang benar. Betul, harus ini juga, jadi yang salah juga nggak ngerasa disudutin, biar anak itu nggak trauma. Benar. Dan yang pastinya juga ada konsekuensinya, ada punishmentnya juga untuk yang salah. Misalkan yang minta maaf udah pasti. Yang kedua memanggil orang tua biar lebih tahu cara penanganan seperti apa, karena cerita dari anak dengan guru itu berbeda. Betul sekali. Jadi kita harus benar-benar melihat jenis kesalahannya juga, terus kita harus konsultasi ke orang tua juga seperti apa agar anak itu juga nggak merasa disudutkan atau itu ya Bu. Jadi nggak membela yang benar aja yang dibela. Betul, memang kita harus mencari tahu dulu ya Bu. Kita kasih tahu juga antisipasinya kalau itu dia nggak kayak gitu lagi gimana. Kalau untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa Bu? Yang selama ini
ya, yang selama ini yang kayak tadi yang di poin pertama ya Bu, misalnya kayak pertama kita selidiki dulu kasusnya ringan, sedang atau berat. Yang kedua ya kita cari tahu dari nggak dari korbannya, tapi dari semua pihak, perspektif semua pihak ya, kayak dari anaknya yang ngelakuin atau teman-temannya yang ada di kelas itu. Lalu kita panggil orang tua, biasanya kalau bisa diselesaikan oleh wali kelas ya, kalau mau wali kelas, kalau sebisa sama, kalau emang nggak bisa ya sama tim itu, tim yang tadi pengurus itu ya, apa sih namanya, penanganan tindak kekerasannya itu. Yang ketiga ya kalau emang masih nggak bisa ya ambil saya biasa harus ke kepala sekolah ya, sesuai prosedur. Kalau bisa jangan saling melanggar. Betul ya, tidak ada tindak lanjut ke kepala sekolah. Oke, untuk selanjutnya hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus ini? Tantangan dalam pengambilan kasus apa namanya? pengambilan keputusan kayak dari orang tua misal nggak terima atau gimana dengan keputusan yang ibu buat. Biasanya sih dari orang tua ya Bu ya. Itu memberi pengertian ke orang susah tua, ya Bu, susah ya Bu. Harus mencari bahasa yang baik. Betul. Dan untuk siswanya juga bagaimana cara kita mengambil keputusan agar anak tersebut tidak trauma. Takutnya kan karena dihukum Mas. Dan dari segi yang nggak salahnya juga tetap kita ambil tindakan juga, biar nggak ngerasa dibela nanti jadi ada malah ada keledekan. Betul. Gitu. Kadang orang tua itu juga suka nggak terima ya Bu kalau anaknya kita, Bu anak ibu begini terus enggak kok Bu di rumah nggak kayak gini gitu ya sepertinya gitu. Iya kalau begitu ya ada mau nggak mau ya Bu kita harus ekstra ya Bu dalam ini. Oke Bu. Terus selanjutnya Ibu sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah pengambil kasus di rumah itu kah? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau mengikuti jadwal, membuat jadwal dulu atau gimana? Biasanya dalam menyelesaikan kasus ini? Biasanya langsung. Kalau tergantung ininya juga sih ya, apa pada saat kapan gitu. Misalkan kalau biasanya sih memang langsung gitu. Langsung anak ini salah ya kita langsung. Kalau misalkan anaknya salahnya ini nggak masuk, biasanya kita harus visit juga. Kita kunjungan ke rumahnya Bu. Karena kalau kita berlarut-larut juga malah makan waktu. Satu nanti makan waktu, kedua wali kelas juga kepikiran. Benar. Yang ketiga kita mikirin anak juga biar bagaimana betul. Anak kan nanti takutnya belajarnya malah nggak serius itu ya. Kasihan juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Pastinya ada, wali kelas pastinya. Wali kelas. Karena kan sehari-hari memang sama wali kelas. Yang lebih tahu anak ya Bu ya. Betul. Yang kedua tadi dari segi dari penanaman kerohanian ya. Dari segi guru agama gitu ya. Dan untuk kedisiplinan biasanya saya ambil dari guru PJOK. PJOK itu juga pengaruh ya Bu ya? Iya betul. Karena kalau SD emang karena kita satu nggak ada BK, dua juga nggak ada kesiswaan, nggak ada apa namanya tuh kalau kayak di SMP tuh kesiswaan, kurikulum. Iya benar. Jadi kita benar-benar harus terjun langsung ya Bu ya, betul. Memilih terjun langsung dalam yang memang pas buat penanganan kasus. Ini satu lagi ya Bu, untuk yang disampaikan dalam pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini. Jadi pelajaran apa yang Ibu ambil dalam menangani kasus-kasus itu gitu setelah selesai gitu? Ya pastinya kan setelah dievaluasi ya kita mengantisipasi kan. Iya, jangan sampai terulang ya Bu kasusnya. Misal kayak ini kan kita sebenarnya tuh agak rawan. Kalau anak-anak kita kan di pinggir di pinggir jalan, maksudnya nggak di pinggir jalan juga, cuma banyak lalu lalang motor. Betul. Itu sebenarnya yang jadi selama ini yang jadi permasalahan itu ya takutnya anak-anak nyebrang sembarangan. Belum masuk kan kita kan sebenarnya itu was-was ya, kita juga nggak bisa menentuin. Nah itu ya paling kita mengantisipasinya yaitu dengan misalkan
pada Ada saat penjaga. penjaga pasti. Pasti. Yang kedua misalkan jam istirahat apa penjual masuk ke dalam Oh, biar nggak iya, terjadi itu kayak cara gitu, itu kayak gitu sih mengambil- mengevaluasi dan mengantisipasinya gitu cara-caranya. Jarak aman ya Bu buat anak ya, Cara- soalnya cara- anak itu kan nggak selamanya apa ya, kalau dibilang kalau dia mau lari ya dia lari aja tanpa harus melihat kanan kiri, kadang- apalagi ini jalanan rayanya ini banget ya walaupun Bu. bukan di pinggir jalan tapi ada Tetap lalu aja lintas. sama, iya, benar. Karena kita kan ada juga kita kan ada di dinas kebersihan ya Betul. yang mana ada mobil lewat. Benar-benar banyak sekali, betul. Ibu terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas penjelasan semua yang udah di sini. Saya benar-benar terbantu sekali waktunya. Ya, semoga lancar Amin tugasnya amin ya, amin Bu. amin. Terima kasih Ibu sudah ngedukung saya juga. Ya. Ya.